Nah teman-teman, hari ini gue udah beres masaknya. Ini yang gue masak sekarang, tumis sayur. Nah, terus gue ada nasi juga di sini. Saatnya kita untuk makan. Ginilah kalau anak rantau jauh dari keluarga. Kalau kalian pengen hidup hemat, harus pinter, harus bisa belajar memasak. Cuman kalau kalian pengen boros hidup, ya beli aja di luar gitu. Cuman kalau pengen hemat, kalau pengen bisa nabung uangnya, masak sendiri lah teman-teman di apartemen apapun di akomodasi. Wilujeng Sumping Baraya. Nah, hari ini gua udah pulang kerja, sekaligus gua akan ngasih tahu atau tempat tinggal gua selama di Kuwait ini. Nah, gua akan ngasih tahu bagaimana sih kondisi tempat tinggal apartemen yang dikasih oleh pihak perusahaan ataupun tempat tinggal kita sebagai warga Indonesia yang bekerja di Kuwait ini. Ikutin terus ya. Ini gua jalan dulu mungkin berapa meter. Ini teman-teman, kalau di pagi hari ini sepi banget ya di Kuwait ini, nggak rame. Nah, kita masuk dulu ke sini. Nah, ini tempat tinggal gua sama teman-teman yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yang ada di Kuwait. Kita masuk dulu, harus ngucapin assalamualaikum ya. Nah, ini lobby yang biasanya aku kalau nunggu jemputan untuk kerja di sini, aku biasanya nunggu di sini. Ini lobbynya, enak banget dah, mewah banget sebagai apa namanya pekerja yang ada di Kuwait ini. Mari kita naik, sini. Nah, terus dikasih tempat olahraga atau tempat nge-gym. Di sini kalian kalau misalkan pengen exercise, di situ bisa, di sini bisa, di sini bisa nih. Tuh. Kalau kalian pas di hari libur pengen olahraga. Kita masuk dulu ke lantai 3. Nah, ayo kita lanjut ke kamar gua. Di is my room. Ini sebelah sini kamar gua nih. Soalnya dibagi 3 kamar. Ini dapur, biasanya kalau gua lagi libur ataupun lagi pengen masak, gua masak di sini. Di sini ada microwave. Ada di sini kompor buat masak gua. Di sini mesin cuci, di situ ada kulkas. Jadi habis pulang kerja gua langsung beres-beres dan masak sekaligus buat makan hari ini teman-teman. Gua udah ganti baju, jadi sekarang gua mau persiapan dulu buat masak. Mungkin gua mau aseng sayur aja ya. Di sini sayurnya mana ya, bentar gua ambil, susah. Gua paling ngoseng ini, kelihatan nggak? Terus gua ada ini, ada daging ayam dikit, tapi gua udah cincang-cincang kecil-kecil. Terus gue udah masak nasi nih, nasinya. Nih gue udah masak nasi di sini. Nah, wajan yang gue udah siapin, wajannya. Nah, wajan yang gue udah siapin. Jadi saatnya kita motong tomat, motong bawang, terus motong sayur. Jadi kita masak edisi masak di apartemen teman-teman. Kita potong dulu ya, kita persiapan dulu nih, aku dulu nih. Halo, kita masak dulu.
kita masukin dulu, ada bawang, ada tomat, ada bawang merah, ada bawang putih. Kita masukin dulu ke wajan itu, kita masak. Jadi nunggu beberapa menit, bawang sama tomatnya agak empuk sampai merata. Nah itu teman-teman, kalau kalian pengen hidup hemat atau hidup murah di Kuwait ini, kalian diakomodasi, bisa masak sendiri, terus masak nasi dan lauk pauknya biar hidup hemat teman-teman. Cuman kalau kalian pengen boros, belilah beli makanan terus. Terus ada sayuran di sini kita masukin. Terus ada dalaman ayam kita masukin, atau daging ayam yang gua udah cincang-cincang. Nah teman-teman, hari ini gua udah beres masaknya. Ini yang gua masak sekarang, tumis sayur. Nah, terus gua ada nasi juga di sini. Saatnya kita untuk makan. Ginilah kalau anak rantau jauh dari keluarga, kalau kalian pengen hidup hemat, harus pintar, harus bisa belajar memasak. Cuman kalau kalian pengen boros hidup, ya beli aja di luar gitu. Cuman kalau pengen hemat, kalau pengen bisa nabung uangnya, masak sendiri lah teman-teman di apartemen apapun, di akomodasi. Hidangan udah tersaji, saatnya kita makan teman-teman. Lumayan lah, ini pasakan sendiri, jadi makanannya ala-ala sendiri gitu. Nah kalau teman-teman, kalau hidup mandiri itu di Kuwait itu seperti ini. Jadi misalkan kalau kalian pengen hemat itu, pengen ngirit lah bahasanya, pengen ngirit uang, ya kalian otomatis harus masak di akomodasi teman-teman. Cuman kalau kalian pengen boros, ya beli aja di luar gitu kan. Cuman kalau kalian pengen nabung, bisa nabung, soalnya biaya hidup di Kuwait itu sangat terbilang menengah ataupun mahal gitu. Kita coba ya gimana rasanya nih. Mantap, mantap pokoknya. Dagingnya ada sayur, ada Indomie sama tuna. Makanya mantap, ini ada sayur dan Indomie, ada tuna. Nah, sebenarnya mah di Kuwait itu teman-teman, di setiap perusahaan biasanya tuh dikasih tempat tinggal ataupun akomodasi. Biasanya tuh rata-rata di setiap perusahaan yang ada di Kuwait itu dikasih apartemen. Biasanya di satu apartemen, di satu floor apartemen itu biasanya dikasih 3 kamar. 3 kamar, per satu kamar itu 2 orang. Terus ada toiletnya 2 sama mandi, di situ ada bedroom dikasih 2, terus sama dapur 1. Dapurnya luas banget teman-teman. Nah itulah kalau kalian kerja di luar negeri, makanya aku selalu ngomong kalau kalian kerja di Kuwait harus cari tahu perusahaannya apa, terus
track recordnya gimana perusahaan tersebut. Nah, kalau kalian misalkan dapat lowongan pekerjaan ataupun lewat sponsor, lewat agensi, lewat PT, kalian harus cari tahu dulu track recordnya PT agensi tersebut, apakah itu resmi, terus apakah itu udah terdaftar di BPM2 TKI. Mungkin itu teman-teman, kalian kan sekarang itu super canggih banget lah, bisa dicari di internet, bisa cari di sosial media gitu, jadi kenikmatannya bisa kita tahu lah gitu, seluk beluknya kayak gimana gitu. Nah, cuman aku harus ingatkan terlebih dahulu, tetap waspada, banyak banget masyarakat Indonesia yang pengen kerja ke luar negeri kan, ujung-ujungnya kan menunggu ada yang 5 bulan 6 bulan sampai gak berangkat. Itulah aku mau ngasih tahu sepengalaman yang aku tahu sama teman-teman PMI yang ada di Kuwait ini gitu teman-teman. Nah, cuman kalau biaya ke sini itu murah banget ya teman-teman. Aku sering ngobrol di video-video aku sih, murah biaya ke Kuwait ini cuman di bawah 20 juta rupiah teman-teman. Nah, bila mana ada di atas itu teman-teman harus bisa nawar ataupun bisa nego. Cuman proses ke Kuwait itu emang agak rumit, agak sulit, tapi kalau kalian udah di sini, kehidupan kalian terjamin, terus kebijakan yang kalian dapat sesuai sebagai pekerja di sini dijamin. Nah, terus kalian bisa berbaur dengan berbagai macam orang-orang di negara lain gitu, seperti ada di Malaysia, seperti ada di sini itu orang Filipina, orang India, orang Mesir, sampai orang Lebanon lainnya. Jadi kita bisa mencari pengalaman dan mencari ilmu dari teman-teman kita dari luar negeri lainnya teman-teman. Makan lanjut ya teman-teman. Nah, bila mana kalian pengen sharing seputar lowongan pekerjaan yang ada di Kuwait, terus bila mana kalian pengen sharing tentang budaya, tentang pekerjaan dan lain sebagainya, boleh kalian. Kalau pengen sharing secara pribadi, boleh DM Instagram aku ya, ataupun lewat TikTok, lewat Facebook. Bila mana kalian pengen sharing secara publik, boleh di kolom komentar video ini. Nanti aku akan balas satu persatu komenan teman-teman sekalian. Jadi aku mau lanjut makan dulu. Jadi mungkin video kali ini edisi masak-masak di apartemen ataupun di akomodasi sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di next video. Nah, aku dong pengen challenge dari kalian, video apa sih yang harus aku buat di Kuwait ini di video berikutnya. Boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. See you next time. See you next video. Goodbye.